Hai anak-anak, pada pelajaran 3.2 kita akan membahas mengenai kebiasaan membaca. Adakah di sini yang memiliki kebiasaan membaca? Nah, setelah selesai mempelajari pelajaran ini, anak-anak mengetahui arti kebiasaan membaca dan memahami manfaat dari kebiasaan membaca. Pada pelajaran ini terdapat beberapa kosakata yang baru. Yang pertama, manfaat, yang artinya kegunaan. Kemudian ada kata pengetahuan, yang berarti ilmu yang didapat dari sebuah sumber. Bisa dari buku contohnya. Kemudian ada kata wawasan, yang berarti banyaknya hal yang sudah diketahui. Kemudian ada kata kosakata yang sering kita dengar, yaitu kata-kata yang baru kita kenal. Dan ada kata berkomunikasi, yakni berhubungan dengan bahasa lisan maupun melalui bahasa tulisan. Jadi untuk berkomunikasi, kita dapat menggunakan bahasa baik lisan, yakni langsung berbicara langsung, maupun dengan tulisan. Nah, kosakata yang lain, konsentrasi. Konsentrasi berarti mampu memerhatikan selama beberapa waktu tanpa terganggu. Misalnya, kita mampu berkonsentrasi mempelajari pelajaran bahasa Indonesia ini selama 15 menit. Artinya, kita mampu memerhatikan pelajaran bahasa Indonesia ini selama 15 menit tanpa terganggu kegiatan lainnya. Kemudian ada kosakata yang lain, yaitu kreativitas. Kreativitas berarti kegiatan membuat suatu ide menjadi bentuk yang nyata. Terdapat kata permainan elektronik. Nah, permainan elektronik ini berarti permainan yang menggunakan peralatan elektronik. Misalnya komputer, telepon genggam. Itu adalah contoh-contoh peralatan elektronik. Kemudian ada kata beristirahat nyenyak. Beristirahat nyenyak berarti beristirahat tanpa gangguan. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari lebih lanjut arti dan manfaat dari kebiasaan membaca. Arti kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan setiap hari secara teratur. Ibu ulangi sekali lagi, kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan setiap hari secara teratur. Manfaat kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca berguna untuk pertama, menambah pengetahuan. Contohnya, dengan membaca buku tentang cara merawat kucing peliharaan, kita menambah pengetahuan akan hal tersebut. Kedua, memperluas wawasan. Contohnya, membaca kisah tentang kehidupan anak-anak di desa. Yang ketiga, menambah kosakata. Contohnya, membaca cerita tentang sepak bola akan menambah kosakata kita di bidang sepak bola. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Contohnya, dengan banyak membaca, kita lebih banyak memiliki bahan pembicaraan. Meningkatkan konsentrasi. Contohnya, membaca membuat kita bersikap tenang agar bisa mengerti isi bacaan. Meningkatkan kreativitas. Contohnya, membaca membuat kita mempunyai ide untuk membuat sesuatu. Menghindari kita dari kebiasaan menonton acara televisi atau melakukan permainan elektronik berlebihan. Contohnya, kegiatan membaca lebih bermanfaat bagi kemampuan berpikir kita daripada melakukan permainan elektronik di telepon genggam.
membantu kita untuk dapat beristirahat dengan nyenyak. Contoh, setelah selesai membaca, kita akan lebih mudah beristirahat daripada setelah menonton televisi yang mengeluarkan suara keras dan gambar yang terang. Demikianlah anak-anak, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian 3.2 berjudul Kebiasaan Membaca. Selamat mengerjakan.